Oke, lanjut. Lanjut, baik Pak. Puji Tuhan. Baik, saya akan nyanyikan satu pujian, hatiku percaya. Ya, dan tentu kita nanti saya lanjutkan satu pujian lagi, aku ditolong Tuhan. Saat kita melihat jalanmu, jatuh tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Saat kita melihat jalanmu, kita mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku hatiku percaya, hatiku Mantap. Next. Satu, ya. Next one. Next one, please. Ya, baik, Pak. Ketagihan tuh. Iya. Ini Pak, jadi tadi kita kita harus dalam perjalanan kehidupan kita harus selalu percaya kepada Tuhan meskipun apapun kita jalani. Tetapi kita yakin bahwa Tuhan itu akan menolong kita. Karena mujizatnya sungguh masih nyata, kemudian tak terbatas kuasanya. Di saat kita tak berdaya, selalulah kita tetap berharap Yesus, dan dialah sebagai pertolongan kita, sebagai yang sakit kita disembuhkan, dan yang lemah kita dikuatkan. Yesus, 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 ajaiblah namamu. Yesus, 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 juru selamatku. Saat ku berubah, saat percaya, aku ditolong Tuhan. Mujizatmu sungguh nyata, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Di saat ku tak berdaya, tetap ku berharap, Yesus Kaulah penyembuhku. Yesus, 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 ajaiblah namamu.
Yesus, 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 Juru selamatku. Saat berdoa, saat percaya, aku ditolong Tuhan. Saat ku ditolong Tuhan, aku ditolong Tuhan. Ya Pak, dua pujian. Oke. Dua pujian dari Pak Bambang. Terima kasih semuanya. Oke, kita mulai ya. Jam 1. Oke, bisa dengar suara saya, Pak Karel? Kadang-kadang audio saya naik turun nih. Ya. Dengar Pak, Bisa, bagus, ya? bagus. Oke, Bagus, Pak Pak. Andre, kasih tahu saya. Pak Andre, Kalau hilang, ya. sebelumnya nanti yang bersaksi itu Ibu Tanor Gayantri Anita. Gayantri Anita, Ibu Tanor Gayantri Anita. Oh, adiknya Bu Modi kah? Adiknya Ya, Bu Modi. betul. Ya, ya. Wow, mantap ini. Sekali-sekali Bu Ya, Modi dong. Aku pengen dengar sama Bu Modi. Ya, silakan Ya, itu, oke. Pak. Ya, oke. Ya, terima kasih. Nah, Pak Gunadi Balikpapan hadir. Ada Bu Erli Pekanbaru, Pak Gibson, Bu Erli Bengkulu, Pak Gibson Pekanbaru, Bu Teti Serang Banten, Pak Karel Surabaya, Pak Bambang Singosari. Oke, selamat siang semuanya. Ya, kita buka ya. Kita tunduk kepala, kita satukan hati. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah nafas kehidupan yang sampai saat ini ada. Biarlah firman-Mu hari ini dan ada kesaksian yang adiknya Ibu Modi yang bisa membangun dan menguatkan iman kami sebagai anak-anak-Mu. Dan supaya kami bisa berjalan dengan janji Tuhan yang terbaik untuk membuat setiap kami menang, khususnya di masa-masa yang sulit, di mana semua serba tidak terprediksi. Urapi setiap kami yang ada di link Zoom Kompak siang ini, dan juga teman-teman yang belum sempat hadir atau terlambat hadir dengan berbagai macam alasan. Tapi kami tahu Tuhan Yesus begitu baik kepada kami dan kami siap untuk menyambut firman-Mu. Inilah harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Terima kasih Tuhan, dan percaya kami ada bukan karena kekuatan kami ada karena Engkau yang memberikan kami kesempatan. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan sehingga kami terus dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Ampuni kami Tuhan jika kami masih tidak mau menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan sebaik-baiknya. Ampuni kami Tuhan, dan kami mau terus menggunakan kesempatan yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Oke, selamat siang Pak Bambang. Ya Pak, selamat Ya. siang. Ini sudah saya panggil. Ya. Oh, HP lain? Pakai HP yang lain atau HP yang sama? Ya Pak. Pakai handphone yang sama kah? Iya, pakai handphone. Oh ya, oke. Ya. Soalnya ya biar Oke. praktis. Ya sudah ini. So, ya. Iya. Jadi ini kebetulan tadi saya baru dari ini Bang Jadem, terus hujan lebat mampir ke adik. Nggak ada kebetulan. Di dalam Tuhan nggak ada kebetulan. Nah, Tuhan memang sengaja tarik Pak Karel untuk Pak Bambang untuk tangkap jiwa.
Ya, ini. Bentar Pak, saya buka. Oke. Ya, bisa dengar suara saya, Bu? Halo, tes. Ya. Halo, Shalom. Shalom. Ya, perkenalkan ya, Bu. Saya dulu ya. Saya Andre Wahyu Dibroto. Saya tinggal di Puerto Rico, ya. Purwokerto lah. Purwokerto, Jawa Tengah. Pikirannya jangan kemana-mana dulu. Puerto Rico itu Purwokerto. Purwokerto, Jawa Tengah. Saya adalah tuan rumah di Kompak Siang ini, dibantu oleh Pak Karel dari Surabaya dan Pak Bambang dan teman-teman semuanya ya. Nah, Kompak ini ada ya. Kompak ini komunitas sepakat, Bu ya. Kompak itu komunitas sepakat. Nah, kita ada setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Setiap jam 1 siang. Kalau Ibu berkenan tidak ada kegiatan, silahkan bisa join di Kompak ini. Kompak Siang ini dipancarkan langsung dari bumi Indonesia, Purwokerto. Bukan Puerto Rico. Dipancarkan langsung dari bumi pertiwi Indonesia saja. Dari bumi pertiwi. Oke, bersyukur hari ini ya saya bisa dapatkan ya. Harusnya kesaksian oleh Bu Rustin hari ini. Tapi Bu Rustin sudah dari Surabaya. Bu Rustin itu orang Surabaya. Tapi tadi pagi dia calling saya, saya nggak bisa pas ada acara ini acara dia pas jam 1. Oh ya nggak apa-apa kalau acara nggak apa-apa juga. Terima kasih Bu Rustin sudah calling saya, sudah memberitahu saya. Jadi Pak Bambang saya hubungi Pak Bambang, oke cari Pak Bambang mungkin ada yang mau mengisi ruang kesaksian. Jadi segmennya ini kita Kompak Siang ini segmen pertama pujian penyembahan ya. Yang kedua ruang kesaksian. Nah, yang kedua adalah sharing firman Tuhan. Ya, firman Tuhannya nggak banyak, pendek-pendek saja. Ya, kalau sempat bisa ikut terus. Kalau ada kegiatan masa ya nggak apa-apa, live juga nggak apa-apa, monitor juga nggak masalah, Bu ya. Jadi terakhir baru United Prayer, segmen keempat setelah sharing United Prayer itu saling mendoakan, sudah selesai itu aja. Ya kita yang rileks aja, yang ringan-ringan saja lah. Yang penting firman Tuhan itu tersampaikan, sehingga kita bisa renungkan, kita bisa deklarasikan, perkatakan sabenari, supaya kita bisa lead by example, ya, menjadi teladan. Teladan. Oke, silakan Bu, perkenalkan siapa namanya, asal dari mana, terus berapa lama di Singosari ini. Singosari atau Malang nih? Saya di Malang, Pak. Oh, di Malang ya. Oke. Nanti perkenalan ya. Ya, silakan. Ya, puji Tuhan. Ini bukan merupakan satu kebetulan bagi saya untuk diberi kesempatan untuk menyaksikan akan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan, khususnya pada sepanjang tahun 2023. Karena kan kita baru hari yang baru masuk tahun 2024 ya Pak ya. Maksudnya sudah di tanggal 1 Februari udah sebulan. Cepat sekali Bu ya. Nggak terasa, padahal baru Natalan tuh. Iya. Memang banyak sekali perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan saya, tapi saya ambil satu kesaksian yang saya landasi kesaksian ini dari firman Perkenalkan namanya siapa Bu? Saya pun bertanya-tanya siapa namanya ini. Asal dari mana ini? Dari Spanyol kan? Dari mana? Coba silakan. Nama saya panggilannya Nita aja, Nita. Oke. Tapi kalau nama kepanjangan yaitu Gayantri Anita Magdalena Tanor. Jadi panjang tuh Pak. Kayak kereta api Pak. Kereta api, amin. Ya. Rezekinya juga panjang itu. Rezekinya panjang. Amin. Aminkan saja. Kalau orang benar yang memberitahu itu pasti aminkan saja, pasti benar. Amin. Ya. Oke, lanjut.
Terus Keluarga? saya berdomisili di apa? Kecamatan Pakis, Pak. Oh, oke, oke, Pakis, ya, ya, ya. Iya, Nah, iya. Oke. terus ya saya aslinya dari sama dengan kakak saya yaitu Ibu Bu Modi Maudi ya. Ah, ya Kawanua ya, dari Kawanua ya. ya papa Nah. mama dari Manado tapi kami besarnya di Jawa lahir di Oh, Jakarta besarnya di Jawa. di mana besarnya? Di Malang kah? Enggak, saya besarnya di Tuban. Oh, Tuban, Jawa Timur ya. Iya, Masih Jawa mulai Timur. besar. Oke. Oh, siapakah Baiklah. pria yang beruntung juga orang Tuban kah? Siapakah pria yang beruntung? Belum dikenalin ya? Siapakah pria yang beruntung itu? Orang Tuban juga? Bingung jawabnya. Kenapa bingung, Bu? Tenang aja, Bu. Tenang. Ya, Relax. Saya di sini kick Andy-nya. Saya kick Andy-nya. Oh. Saya tuan rumahnya. Saya kick Andy. Ini anggap aja Metro TV. Ya, oke lah. Saya punya anak 2. Oke. Putri-putri semua dan belum berkeluarga, masih bujang, masih Sekolah. single lah. Oh, Masih oke. single. Udah lulus ya? Ya. Oke. Baiklah, saya akan sudah ya Pak ya. Belum, saya belum tanya lagi. Kan saya kick Andy-nya. Saya adalah program acara ini saya. Saya tanya lagi. Apa kegiatan Ibu Nita ya? Setiap harinya kegiatannya apa? Ceritakan. Yang jelas kegiatannya ya ibu rumah tangga. Itu yang pertama kan. Oke. Ya. Ya, saya juga ya melayani Tuhan lah Pak. Ya, selain melayani Tuhan, ibu rumah tangga apalagi? Apa ya? Ya gitu deh, melayani Tuhan. Ya. Bergereja di mana, Ibu? Ya. Gereja di mana, Ibu? Pakis? Berjemaat di mana? Saya di Jemaat Kristen Indonesia, Pak. GKI. Di Pakis. Ya. Ya, dekat ya. Oke. Oke, Ibu di Pakis itu berapa tahun, Bu? Saya belum lama kok di Pakis itu tahun 2021. Oh, jadi belum paham bahasa arek Malang ya? Belum paham ya? Oh, kalau di Malang sudah lama. Hah? Tapi kalau di Pakisnya baru 2021. Oh, di Malangnya di mana tadinya? Sebelum di Pakis? Ya, di Malang, di Mondoroko pernah. Mondoroko itu mana itu? Sebelum di Pakis di Mondoroko, Pak. Di daerah mana itu Mondoroko? Singosari, Pak. Yang Singosari. Daerah ini kakak. Yang jual apel-apel tuh ya? Yang kakak saya. Batu itu mah, apel-apel batu. Ada. Pinggir jalan itu ada, Bang. Pinggir jalan tuh kalau kita mau ke Surabaya itu ada Mondoroko itu. Oh, ya mungkin ya. Perumahan Mondoroko itu. Perumahan. Oh. Iya. Oke. Oke, Ibu Nita kenal Tuhan Yesus kapan? Apa sudah sejak lahir jadi Kristen ataukah bagaimana? Coba cerita. Cerita sama kita. Cerita Jo, kenapa kita? Cerita Jo. Ya, orang tua Kristen, tapi ya saya juga waktu itu Kristen tapi Kristen tradisi gitu. Karena saya mengenal Yesus secara pribadi itu pada umur 16 tahun, Pak. Oh, SMA ya? Ya, SMA kelas 1. SMA masih di Manado berarti ya? Masih di Manado ya? Enggak, saya SMA-nya di Sumatera. Oke. Sumatera Selatan. Sumatera mana? Palembang? Selatan. Bengkulu ikut orang tua waktu itu. Oh, Bengkulu ini ada yang punya Bengkulu nih, Bu Erli. Shalom Bu Erli.
Ini ada Bu Erli di sini. Nah, oke. Oke, lanjut. Iya. Terus saya terima Tuhan Yesus secara pribadi. Terus saya terpanggil untuk tamat SMA, saya melayani Tuhan. Oke. Ya, gitu. Tamat SMA. Oke. Ya. Terus menikah, berkeluarga, tahun berapa? Menikahnya tahun 88, Pak. Oke, tahun 8. Oke. Iya. Jadi saya ya termasuk sudah lama ya. Ya. Oke. Iya. Terus selama Ibu jadi Kristen, Ya. apa yang menyebabkan Ibu terus bertahan jadi Kristen, nggak mau pindah? Apa yang menyebabkan dan kenapa Ibu merasa yakin bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan, Juru Selamat dan nggak ada yang lain? Apa yang menyebabkan Ibu tahu itu? Coba ceritakan. Iya, ketika saya tidak ada damai dalam hidup itu, tidak ada ketentraman dalam hati, sukacitanya itu tergantung keadaan gitu ya. Tapi ketika saya terima Tuhan Yesus secara pribadi, itu saya mengalami damai sejahtera, sukacita, dan sukacita saya itu tidak tergantung pada keadaan. Tetap di hati itu ada sukacita terus, seperti itu. Amin. Ya. Jadi saya merasakan bahwa tahun berapa itu terima lahir baru? Terima Tuhan Yesus secara pribadi saya tahun 1982. Oke, 82. Habis itu 6 tahun kemudian kawin ya? Oke. 6 tahun kemudian kan kawin kan? Kawinnya 88 kan? Iya. Betul. Nah, saya ingat karena saya kick Andy-nya di sini. Enggak bercanda, Bu. Bercanda. Iya, ini saya bercanda. Ini saya bercanda. Saya bohong lah. Saya enggak. Oke. Selama ikut Tuhan Yesus, adakah Ibu mengalami kecewa? Loh, saya sudah berbuat baik. Saya terus ikut berdoa rajin, baca Alkitab rajin. Tapi kenapa saya mengalami hal-hal yang buruk? Pernah nggak mengalami hal-hal seperti itu? Ceritakan. Pernah, Pak. Oke. Justru yang membuat kecewa tuh, maaf kata, justru rekan-rekan gitu. Iya, betul. Nggak kaget saya. Nggak kaget, karena saya pun mengalami hal yang sama. Saya pun mengalami hal sama. Apa saya berhenti? Enggak. Saya hidup bukan apa kata orang. Ya, saya betul, hidup Pak. kata orang. Saya hidup apa kata Tuhan. Tapi tadinya enggak. Tadinya saya down. Ya. Saya dikucilkan ya. Dikucilkan, difitnah, gitu. Iya. Saya dibilang ini itu, padahal saya nggak lakukan itu. Tapi fakta yang akan membuktikan kebenarannya yang akhirnya mereka akan malu sendiri. Karena saya terus jalan lakukan apa yang kata Tuhan, bukan apa kata orang. Kita hidup bukan apa kata orang. Apa kata Tuhan. Apa kata Tuhan. Oke, ceritakan, Bu. Waktu kira-kira tahun berapa Ibu merasa dikecewakan justru oleh teman lingkungan, justru oleh teman seiman? Kira-kira tahun berapa? Kira-kira setelah kawin pasti ya? Iya. Tahun 2000 berapa itu? 2005 Pak, 6. Oh ya, setelah kawin. Oke. Ceritakan bagaimana Ibu waktu itu kena pasti down ya, pasti. Ceritakan. Pasti. Ya, lalu bagaimana Ibu bangkit? Apa yang menyebabkan itu Ibu bangkit? Ceritakan. Saya lebih erat fokus kepada Tuhan. Fokus kepada panggilan Tuhan. Alright. Itu aja. Dan saya lebih banyak berdoa, lebih banyak bersekutu dengan Tuhan. Seperti itu. Dan melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti saya. Seperti yang tadi saya bilang tuh, rekan-rekan.
sampai ke atas kan ya. Waktu itu kan ya di organisasi ya namanya gereja, sampai di sanalah. Ya Oke. seperti itu. Ya, tapi pasti suatu saat pada waktu sedang lemah, pasti Ibu pernah merasa kecewa sama Tuhan kan? Pasti itu. Jadi apa yang Ya. Ibu lakukan waktu pada saat kecewa? Oh Tuhan, why bad things happen to good people ya, seperti itu ya. Kenapa hal-hal buruk terjadi pada orang baik? Ya, why bad things happen to good people? Kenapa hal buruk terjadi pada orang baik? Kenapa enggak hal buruk pada orang yang enggak kenal Tuhan lah? Tuhan, kenapa pada saya? Kan ada suatu saat periode itu ada kan pasti. Nah, ceritakan. Ya saya kecewa. Nah. Ya lebih banyak mengoreksi diri sih Pak. Bagus kalau itu. Oke. Terus gimana? Iya. Terus bisa bangkitnya gimana? Lalu ya saya banyak bergaul sama pelayan-pelayan Tuhan juga yang hatinya tulus. Oke. Dikuatkan juga sama teman-teman yang tulus gitu. Iya. Jadi poinnya adalah kita perlu komunitas, Bu. Kita nggak bisa sendirian. Ya, kita nggak akan pernah bisa doa baca Alkitab sendirian. Kita inilah perlunya komunitas yang saling ya. Ini komunitas agape ya, saling melengkapi ya. So, komunitas ini penting. Karena apa? Tanpa komunitas saya sudah hancur dari dulu, Bu. Dari dulu hancur saya. Inilah kalau saya nggak punya komunitas. Akibatnya apa? Kita mengandalkan kekuatan sendiri. Padahal firman Tuhan mengandalkan kekuatan sendiri terkutuk. Wow, saya kaget loh. Saya baca, wih, jadi mengandalkan kekuatan sendiri saya terkutuk. Nah, saya mau di komunitas. Di situlah komunitas itu saling melengkapi, saling meneguhkan, saling mendoakan. Dan jangan lupa, komunitas juga saling menegur. Jadi kita harus mau ditegur. Jadi kita nggak usah baper kalau ditegur. Justru itu kita bangkit. Banyak orang yang baper ditegur. Justru ditegur ini justru kita bisa jadi kuat. Betul, Pak. Di sini pelajaran. Di sini pelajaran. Saya juga dapat sesuatu di sini. Oke. Terus coba ceritakan perjalanan Ibu ya. Sampai sekarang tentunya Ibu pasti punya untuk sharing ke teman atau membagikan firman kepada orang yang belum kenal Tuhan. Ya, amanat agung lah istilahnya. Kan amanat agung itu Matius 28 19-20 kan perintah. Yeah. Perintah yang harus kita kerjakan, perintah untuk setiap kita. Bukan tugasnya pendeta. Ya, tugas kita untuk memberitakan kebenaran, tugas kita untuk menyampaikan siapa Yesus itu. Nah, gimana? Ceritakan mengenai mungkin ada suka dukanya dalam menyampaikan kebenaran. Mungkin juga enggak mulus-mulus amat. Pasti ada gangguan. Coba ceritakan. Ya, sukacitanya sih lebih banyak ya Pak daripada daripada sebaliknya. Karena ketika saya melayani secara pribadi gitu, ya saya menggunakan waktu itu 4 hukum rohani, Pak. Oh, berarti Ibu Nita ikut P5 ya? Saya ikut LPMI, Pak, dulu. Yang Pak Ferry Lembong kan ya? Bukan, dulu tuh Bung Nus Remas. Oh, oke. Hampir mirip sih. Yang 4 hukum rohani. Oke. Lanjut. Jadi kami pelayanan pribadi itu untuk menjangkau jiwa-jiwa tuh pakai itu gitu. Oke. Pendekatan sama seseorang seperti itu kan untuk titiknya tuh menerima Yesus secara pribadi.
Iya. 4 hukum rohani itu ya. Yang hukum pertama Yohanes 3:16 tuh ya. Yohanes 10b kan? Ya, oke. Saya dapat itu juga. Hukum yang kedua Roma 3:23. Ya, oke. Hukum yang ketiga adalah Roma 5 ayat 8. Ya, hukum yang keempat terakhir Yohanes 1:12. Oke. Ya, kita kelihatannya satu bahasa ini dengan saya. Oke, nyambung lah. Cuman saya ada kelanjutannya dengan P5. P5 belum dapat ya, Ibu Nita ya? Kami bimbingan Roh Kudus itu. Ya, itu ya, betul. Semua Roh Kudus. Kalau nggak Roh Kudus nggak bisa kita. Kita nggak bisa. Jujur ini saya. Nggak bisa. Nah, kita harus dengan Roh Kudus. Kalau nggak bisa, nggak akan bisa kita. Justru ini kita diberi Roh Kudus, tapi banyak yang nggak mau pakai. Dilaminating, Roh Kudus itu dilaminating, ditaruh di lemari. Saya bisa kok. Saya bisa, Roh Kudus taruh aja di laminating di lemari. Ya memang untuk menginjil harus pakai Roh Kudus, nggak bisa, sendiri nggak bisa. Nggak bisa. Oke, very good. Oke, mungkin belum dapat P5-nya. Oke, nggak apa-apa. Oke, P5-nya lebih dahsyat lagi tuh. No problem. Oke, lanjut. Saya mau lebih dalam lagi ya. Ada nggak waktu Ibu menyampaikan waktu menjangkau jiwa ada tantangan, Bu? Tantangan pernah nggak? Oh, ada. Pasti. Di dalam, pasti ada, Pak. Apa? Dia ngomong apa dia? Ceritakan. Tantangan banyak sih, Pak, tantangannya tuh. Salah satunya lah, salah satu aja. Dia ngomong apa dia? Ya paling sulit sih melayani yang ini ya, yang agama sebelah ya. Nah iya, ada ini. Oke. Itu kalau misalnya gini, dia bilang, Pak, Bu, istri saya ada 4, Pak. Istri saya ada 4. Itu bagaimana? Sudah punya anak-anak begitu. Itu yang paling sulit bagi saya untuk membicarakan persoalan itu. Masa kita suruh cerai satu-satu? Waktu itu agak bingung juga. Oke. Bagus. Oke, satu ya. Oke, boleh. Oke, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Silakan. Open cam, open mic. Sekarang ada Bu Nita. Silakan. Nanti kenapa saya terus yang menyetir nanti? Ayo silakan, siapa? Bu Erli mungkin tanya. Ini dia pernah di Bengkulu itu, Bu. Bu Erli. Halo. Bu Erli. Halo. Monitor nggak? Halo. Bu Erli, monitor. Ya, sorry. Oh, nggak monitor ya? Oke. Buka videonya. Kamera. Oke, Ibu. Salam kenal, Ya. Ibu. Di Bengkulu di mana? Oh ya, ya, saya di Malang di Kecamatan Pakis. Oh, pernah di Bengkulu? Pernah SMA di sana, SMA Karolus saya. Oh iya, anak saya SMP-nya sekarang. Oh, itu tahu dia, Bu Erlin dia nyambung itu. Lanjut. Salam kenal, Ibu. Lagi terus dalam Tuhan. Ya, salam Saya kenal juga. tutup kamera Pak Andre, lagi sambil Zoom satu lagi. Oh, sorry. Oke. Ya. Apa-apa. Oke, right. Oke, ada yang mau bertanya, Pak Karel atau siapa yang mau bertanya? Ada Bu Ana. Bekasi. Shalom Bekasi. Shalom Bu Ana. Bu Ana, Huta Galung. Salam, Pak. Ntar kameranya nanti saya buka ya, baru selesai beres. Oke. Ya, Ibu apa tadi panggilannya di sini tulisannya Nita, Mama, Nita. Ibu Nita. Ibu Nita Ya. berarti Kristennya dari kecil ya kan? Kenapa? Kristennya dari Halo? kecil kan? Iya, betul. Ya, terima Yesus sungguh-sungguh baru umur 16.
Iya, betul. Yang mau saya tanyakan, siapa yang menuntun Ibu jadi Kristen dan mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh? Karena itu masih anak muda. Aku ingat 16 itu lah nggak ada apa-apanya. Kok Ibu sudah bisa terima Yesus itu dengan sungguh-sungguh umur 16 itu luar biasa. Siapa yang menuntun Ibu? Ceritanya itu karena saya itu ingin mencari kedamaian. Karena ya boleh dikata saya merasa kurang ada kedamaian di dalam hati. Lalu saya ingin mencari di mana sih kedamaian itu. Akhirnya saya masuk di persekutuan pemuda waktu itu di gereja yang tetap setiap minggu saya GKI ya? berbakti, GKII waktu itu. Kalau di Bengkulu GKII waktu itu. Apa itu? Gereja Kristen Indonesia? Apa itu? Ya, GKI. Gereja Kristen Injili Indonesia. Oh, Injili. Oke. Iya. Nah, di situ saya mendapatkan waktu itu ada Bible Camp pemuda. Nah, di situ ada tantangan KKR pemuda-pemuda tuh. Nah, disitulah saya tercelik mata rohani saya tuh untuk saya tuh melayani Tuhan karena ada tantangan Yesaya 6 ayat 8. Tapi kalau secara pribadi terima Tuhan Yesus itu saya sendiri ketika saya berdoa di ruang tamu dan saya berdoa sama Tuhan langsung. Tuhan Yesus, saya terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ampuni dosa saya, dan biarlah saya mengikuti apa kehendak-Mu dalam hidup saya itu. Gitu. Dan saya bertumbuh itu dibimbing oleh gembala yang pada waktu itu. Seperti itu. Iya. Bu Ana Hutagalung boleh buka kamera supaya Bu Nita bisa lihat yang mana ini Bu Juliana Hutagalung. Dia nggak lihat ini. Jadi Ibu tutup Anita kameranya. itu Ibu Nita itu satu anugerah ya. Karena banyak di zaman kita umur-umur 16 itu ya memang ke gereja berdoa, tapi masih banyak kia-kianya gitu loh. Tapi karena Ibu 16 tahun itu adalah hal yang luar biasa gitu. Puji Tuhan. Iya. Oke Pak Bambang. Pak Bambang lagi Pak Andre. Oke. Ya, menarik sekali ya pembicaraan tadi. Saya mau masuk lebih dalam lagi. Saya terperanjat waktu Bu Nita bilang saya teringat dengan Yesaya 6 ayat 8. Wah, 6 ayat 8 ini ayat yang tidak mudah loh. Ya. Ini siapa yang mau pergi untuk aku? Ini aku, utuslah aku. Lah, ini biasanya orang Kristen, ini aku, utuslah dia. Nah, ini kan kalau ini Bu Nita bisa berani Yesaya 6 sampai 8 ini. Wow. Keren ini, keren. Ini orang Kristen zaman sekarang ini, zaman now ini, Yesaya 6 ayat 8 tahu nggak? Tahu, bukan nggak tahu. Omong kosong kalau nggak tahu. Tahu, bukan nggak tahu. Tahu. Yesaya 6 ayat 8. Ini aku, utuslah aku. Tapi orang Kristen yang ini bukan orang Kristen di sini di Ethiopia sana, Ethiopia. Ini aku, utuslah dia. Nah, ini luar biasa kalau umur 16 tahun sudah berani ini mengimani Yesaya 6 ayat 8. Itu wow loh. Nggak sembarang orang loh. Wah, saya salut betul. Oke, mantap. Ada yang mau tanya lagi, Bu Teti? Bu Teti, shalom. Buka kamera, buka mikrofon. Shalom Pak. Aduh, buka kamera kayak mana ini? Kameranya lah. Sambil charger ini loh Pak. Hah? Bateraiku berapa persen ini? Cuma. Oh, ya. Oke. Jadi nggak kelihatan gitu. Iya. Ya, oke. Ya nggak apa-apa. Ya, mau tanya apa? Bu Teti dari Serang. Mau nanya apa? Boleh. Tadi aku mendengarkan satu pernyataan. Empat istrinya, tapi aku mendengar suara perempuan. Apa kupingku yang salah ya Pak?
itu orang lain, Bu, yang 4 istrinya dia komunikasi dengan itu bapak-bapak sana di sana, enggak tahu saat di mana tuh. Dia waktu nginjilin ada yang nginjilin bapak. Istrinya 4 tuh, bukan dia, istrinya 4 tuh. Iya, makanya aku tadi berpikir, ih, aneh. Bukan. Gimana, Bu? Gimana, Bu? Jadi Bukanlah. begini, Bu. Kan Iya, iya. apa tuh menjalankan amanat agung itu kan, itu saya pernah sampai ke Gorontalo, Bu, Iya. Pak. Ya. Nah, di Gorontalo itu, di Manado itu saya memang itulah kenyataannya ketika melayani secara pribadi mereka, Iya. itu pada umumnya mereka punya apa tuh, keluarga itu seperti itu. Lebih dari satu istrinya. Iya. Oh, Ibu lagi melayani. Aku pikir tadi loh, kok Ibu itu ngomong 4 istrinya dia perempuan. Waduh, apa aku salah dengar apa gimana Itu bukanlah. Ketika saya di dalam, kejam kali ini. ketika saya di arena pelayanan, di Ya, dalam arena pelayanan untuk menyampaikan amanat agung itu. Terus mereka sesudah Ibu layani, apakah mereka, Ibu kan, apakah mereka move on dari kepercayaan sebelumnya menjadi pengikut Kristus atau orang Kristen begitu? Iya, mereka tetap setia sama Tuhan Yesus. Tapi dia tidak berubah agamanya begitu, yang mereka nggak pergi beribadah ke gereja dan Pergi ibadah. Istri-istrinya tetap 4. Tapi begini, Bu, daerah sana kan beda kan, daerah sana itu. Jadi kita itu gerakannya tuh gerilya, gerakan di bawah tanah gitu loh. Underground church. Underground church. Ya. Iya, pada waktu itu. Iya. Jadi gitu. Terus istrinya tetap Itu juga 4. Ya, bagaimana ya? Itu kan bisa bakalan jemaat semua. Karena kan mereka kan belum mereka hidup dalam begitu kan sebelum percaya Yesus kan. Iya. 4 orang belum percaya ya, 4 orang istri belum ya. Yang percaya baru suaminya ya, gitu. Suaminya, ada istrinya juga. Istrinya percaya juga. 4 orang istri sudah percaya. Iya. Wow. Sudah percaya semua, anak-anaknya semua. Sampai itu kan dibuka daerah itu kan. Tapi ya banyak tantangan di sana itu memang. Waktu buka itu daerah itu. Terus istrinya rukun-rukun aja nggak, Bu? Ibu tahu? Iya, rukun. Ya memang agak aneh, tapi nyata. Iya. Ya mungkin yang lebih tahu Bapak Pendeta. Coba minta penjelasannya kalau keadaan seperti itu kira-kira bagaimana, kasih pencerahan gitu kan. Ya kan Pak Andre? Ya, betul. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Pak Gibson. Coba Pak Karel, oke silakan. Ya, saya sebenarnya tidak bertanya ya, cuma saya buka kamera ntar supaya kelihatan gantengnya ntar. Amin. Ya. Memang ya saat kita ada penginjilan itu memang suatu kendala bagi gereja, ya. Karena apa? Gereja-gereja berprinsip bahwa orang yang masuk gereja itu semua orang kudus, kan tidak berdosa. Ya. Saya pengalaman juga, Bu. Itu kan waktu dia terima Tuhan Yesus, kan dia sudah punya istri 4 toh. Ya. Ya. Nah, apakah dia bawa ke gereja dan itu jemaat terima? Itu jadi masalah. Jadi kendala buat gereja. Ya toh? Kenapa?
gereja punya apa ya? Punya prinsip tuh bahwa saya terima orang-orang yang kudus. Nah, itu loh. Jadi sebenarnya mesti sekarang kita merubah pola pikir, ya, gereja, pola pikir bahwa orang yang masuk gereja itu orang-orang yang berdosa. Kita kan datang orang berdosa bilang kelihatannya suci saja, aman-aman saja, semua suci ke gereja. Tapi di luarnya kita tidak tahu. Karuan dia yang punya istri 4, dia ikut Tuhan. Iya. Iya, betul. Ya, Bu. Setuju. Ya. Very good. Sekarang, iya dong. That's good point. Saya punya pengalaman itu bahwa anak-anak yang tatoan apa semua itu enggak mudah untuk diterima di gereja, Bu. Saya percaya juga bahwa ibu punya tantangan besar di gereja. Karena orang nggak suka mau terima sama dia kan. Nah, bagaimana kita bisa menerima orang yang punya istri 4 dan dia percaya Tuhan? Itu kendala gereja. Banyak orang nggak mau terima, gereja nggak mau terima. Oh, itu orang berdosa. Carikan dulu istrinya baru masuk gereja, kan begitu? Iya, betul. Ya, jadi sebenarnya kita harus merubah pola pikir gereja. Ya, kita terima gereja orang-orang yang berdosa yang ingin dipulihkan. Iya. Nanti Bengkel. istrinya itu dia bengkel. Ya, istrinya itu nanti dia cerai atau gimana, itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Yang penting kita harus sampaikan sama dia bahwa dia terima Tuhan Yesus ya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nanti Alkitab yang berbicara sama dia tentang dosa-dosa. Iya, betul, Kak. Betul, ya, saya setuju. itu aja. Nggak problem. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Iya, makasih. Betul, Pak. Jadi biarlah firman Tuhan saja yang bicara sama pribadi-pribadi mereka, ya kan? Iya. Iya. Pak Andre, silakan Pak Andre. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Saya Pak Andre. Oh, oke. Silakan Pak Bu Saya Erli. sepaham dengan apa yang dibilang Pak Karel. Saya sepaham karena kita sama ya Pak Karel. Kita menginjil ke original. Seperti yang saya bilang kemarin, nggak hak kita untuk menilai orang, nggak hak kita untuk menilai mengukur kadar dosa orang. Karena ketika kita menilai orang, kita jangan lupa kita juga ada tim penilai. Salah-salah takutnya kita jadi calo surga, Pak. Kita teriak-teriak surga, kita ketinggalan. Itu yang saya selalu sampaikan ke teman-teman yang berkoar-koar dengar baik-baik ini. Takut kita jadi calo surga, nggak enak jadi calo. Kita teriak ini firman Tuhan, ini surga, kita nggak berangkat, kita ketinggalan. Pada akhirnya ketika Tuhan datang dia nggak mengenal kita. Bukan dari perkataan Pak Andre. Tuhan mengenal kita dari perbuatan kita. Saya sepaham Ibu tadi bilang Yesaya 6 ayat 8, ini aku Tuhan, utuslah aku. Tapi saya pernah bilang sama Pak Andre itu firman yang paling saya nggak suka sebut. Karena ketika kita ngomong berarti kita berjanji sama Tuhan. Kita bisa tipu orang, tapi nggak bisa tipu Tuhan. Takutnya janji kita ditagih nanti. Tuhan tanya, udah kemana kalian berutus? Udah kemana? Kita mau tunjuk jauh-jauh, tapi kita lupa. Keliling kita punya tetangga. Kita lupa kita mau jadi utusan buat sekitar kita. Itu aja Pak Karel. Oke. Terima kasih semuanya. Ya, oke, saya akhiri dulu ya karena waktu terbatas. Nanti episode kedua dari Bu Nita akan kita undang lagi. Kapan lagi? Nanti tunggu tanggal mainnya. Monitor terus, link Zoom kompak. Saya tetap ada di sini. Pak Karel tetap ada di sini. Pak Bambang tetap ada di sini. Episode kedua dari Bu Nita akan to be continued, akan dilanjutkan. Oke. Jadi kita masuk ke seksi yang ketiga ya, firman Tuhan. Kalau Bu Nita ada waktu, enggak ada. Terima kasih atas kesaksiannya, membantu kita, membangun semangat kita, membangun iman kita, supaya kita semangat untuk terus memberitakan. Nah, jangan kapok-kapok masuk di link Zoom saya ya. Saya akan bagikan. Oke. Jadi kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, yang mungkin menyakiti ya, karena kata-kata saya ini kata-kata yang keras, karena saya dibentuk keras. Jadi mungkin tersinggung, wah ini kata-kata ini saya ini siapa ngoceh-ngoceh. Ya, saya nggak ada maksud apa-apa.
Ya, Tidak kok. jadi mohon maaf ya. Kita masuk ke mana? Ke Iya, sharing Pak. firman Tuhan ya. Nah, kalau Iya. kalau nggak ada kegiatan bisa ikut terus. Kalau ada kegiatan nggak apa-apa live. Jadi sebelum Pak, saya masuk, saya lihat dulu Pak. Hah? Saya lihat dulu Pak, sebentar. Ada mobil datang sebentar Pak. Oh ya. Tar. Oke. Jadi ya tunggu Pak Karel dulu, ada mobil datang kemana dia. Ya. Oke, ini ada Pak Bambang sudah masuk. Ya, terima kasih Pak Bambang. Ya, lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Ya, terima kasih Pak Bambang ya. Sudah mendapat gantinya yang sebetulnya Ibu Rustin dari Surabaya yang mengisi ruang kesaksian. Tapi pada saat yang sama hari ini juga dia ada acara keluarga, jadi nggak bisa ditinggalkan, dan dia berjanji untuk nanti hari Senin lah. Jadi saya appreciate ya, Pak Bambang sudah mendapatkan untuk mengisi Ibu Nita bisa mengisi. Saya juga mencari juga, Pak Karel juga mencari, Pak Karel belum mendapatkan ya. Ya, oke. Jadi situlah kita belajar ya. Jadi jangan mudah menghakimi orang ya, seperti apa yang disampaikan oleh Bu Nita. Yang penting tetap laksanakan firman Tuhan untuk terus menjangkau jiwa agar banyak orang yang bisa mengenal siapa Tuhan. Oke. Ya. Pak Karel sudah siap? Ya. Selamat siang Omar Florence. Selamat siang Omar Florence. Selamat siang. Ya. Selamat siang, maaf baru masuk ya? Baru pulang. Ya. Iya. Oh iya. Ada keperluan. Oh iya, nggak apa-apa. Tadi nggak sempat dengar kesaksian ya dari Ibu Nita. Iya tuh, aduh sayang sekali. Iya, nggak apa-apa, nanti ada episode kedua tadi kesaksiannya masih panjang. Iya. Nah, nanti akan Puji Tuhan, terima kasih. Minggu depan. Jadi ya, Oma Floren baru bergabung ya, lambat nggak apa-apa. Iya. Jadi kita akan Oma Floren hadir. Oma Floren di Jakarta kah? Saya di Cinere, tapi Cinere kan Jakarta, masuk kota Depok, tapi saya lebih dekat ke Jakarta Selatan. Jakarta Selatan, oke ya. Oke, Jakarta Selatan. Iya. Oke, jadi saya serahkan ke Pak Karel untuk dia akan memimpin di sharing firman Tuhan. Nah, firman Tuhannya nggak banyak. Oke, sebelum saya sampaikan, saya sampaikan pantun ya, pantun dikit aja. Minum jamu supaya sehat. Diminum terus setiap hari. Selamat ikut kompak siang dan selamat beribadat. Tuhan Yesus selalu memberkati. Mantap. Oke, lanjut Pak. Ya. Jamu apa Pak? Jamunya apa Pak? Jamu kuat. Jamu kuat ya? Jamu gendong lah. Jamu gendong. Oke, ya. Saya tadi keluar sebentar Pak. Itu ada teman yang istri meninggal. Ada pendeta datang mau janjian kapan mau melayat itu Pak. Oke. Meninggalnya di Mojokerto. Iya. Oh, jauh lah ya. Ya lumayan lah Pak. Iya. Tapi nggak apa lah. Ya, oke. Selamat siang semua, di sini ada Bu Ana, Pak Bambang, Bu Erlin, Bu Teti, Pak Gibson, Oma Florence, ya, saya. Ya, kita akan masuk dalam sesi yang kedua. Sesi yang ketiga itu untuk sharing firman Tuhan. Nah, tadi kita sudah dengar bagaimana kesaksian testimoni dari Ibu Nita ya, Ibu Nita. Dan sekarang kita masuk dalam sharing firman Tuhan.
Nah, siang ini kita diantar oleh firman Tuhan dari kitab Yohanes. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-7 nih. Ya. Yohanes. Tar ya. Kita lihat dulu ini kembali. Sebentar. Bentar ya. Ya, Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Ya. Di bawah suatu perikop pokok anggur yang benar. Ya. Saya bacakan untuk kita semua. Kalau yang sudah punya Alkitab, ya, Alkitab yang buku atau yang elektronik, ya, ikuti bersama. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Di bawah perikop pokok anggur yang benar. Ya. Ini tulisannya di cetak merah, ya. Kalau di elektronik cetak merah. Berarti yang bicarakan Tuhan Yesus. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting ada padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ayat 7 yang terakhir. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Nah, ini firman Tuhan sampai sejauh ini, Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Mungkin ada yang bisa bacakan prolognya? Tidak ada ya. Saya baca ya. Oh, silakan Pak Andre. Oke. Ini tema besarnya untuk hari ini, ya, hari ini. Jadi tema itu berganti-ganti setiap hari. Hari ini hari Kamis 1 Februari, ya. Sudah bulan kedua, ya. Temanya menjadi murid sejati. Apa itu murid sejati? Berarti ada murid yang enggak sejati. Oke, kita bahas ya. Menjadi murid sejati diambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 7 tadi sudah dibacakan oleh Pak Karel ya. Nah, dalam renungan hari ini ya, kita melihat bagaimana Yesus membangun gereja yang terdiri dari murid-murid sejati. Ya, kata Yesus apa? Kata Yesus bilang apa? Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, ya, saya ulang lagi ya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya apa? Supaya dia lebih banyak berbuah. Jika kita belum menghasilkan menghasilkan murid atau berbuah, kita akan dimurnikan oleh Yesus. Bagaimana caranya agar kita dapat berbuah? Ya. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat buah? Yesus berkata, akulah pokok anggur
Dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam aku, ya Yesus bilang nih, aku itu Yesus ya. Dan aku di dalam dia, ya dia itu kita lah. Dia berbuah banyak sebab nah, di luar aku itu Yesus kan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya ulang lagi ya. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, berarti apa? Jangan mimpi. Kalau di luar Kristus, kita nggak bisa apa-apa loh. Kita harus tinggal di dalam Kristus. Caranya, gimana? Ada caranya kan? Dengar baik-baik. Caranya adalah dengan bersekutu dengan Yesus senantiasa. Ya, dia bilang senantiasa loh, enggak sekali-sekali, seminggu sekali, sebulan sekali, enggak. Senantiasa. Lalu apa yang terjadi jika kita tidak berbuah? Yesus melanjutkan, siapa saja yang tidak tinggal di dalam aku, wah ini enggak enak ini. Dia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ya, nggak ada lagi dibersihkan, nggak ada lagi. Dibakar. Mari, hiduplah melekat pada Yesus dan menjadi murid yang sejati. That's the point. Amin. Ya. Oke, terima kasih Pak Andre. Sebelum kita ini masuk ke dalam apa ya? Breakout room Pak Andre? Ya, sebentar ya. Ya, nggak apa-apa. Tenang aja. Saya ada pengantar sedikit. Nggak apa-apa. Tenang aja. Ya, ini dikatakan bahwa kalau tidak berbuah itu dikerat, dipotong, dikumpulkan, dan dibakar. Ada yang menarik di sini. Ya. Barang siapa yang berbuah, dikatakan ntar ya. Itu harus dibersihkan. Ya. Ayat yang kedua. Ya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, ya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Nah, saya garis bawahi dibersihkannya. Ini yang berbuah ya. Kalau yang tidak berbuah pasti dikering, dipotong, dan dibakar. Ya. Ini ya. Setiap ranting yang berbuah diapakan? Dibersihkannya. Supaya apa? Supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi ranting yang sudah berbuah itu masih tetap juga dibersihkan. Jadi jangan kita berpikir, oh kalau orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan, tidak ikuti amanat agung, oh itu nanti dia dikerat, ya, dia dibuang, dibakar. Tetapi kita, ya, yang sudah berbuah itu kita dibersihkannya. Amin. Mungkin ada daun yang kering, ya, ada ranting yang kering, itu dibersihkan. Depan rumah saya itu ada anggur, Pak. Ya. Dan anggur itu dibersihkan sama orangnya. Ada berbuah loh, dia tinggal buahnya saja. Tapi ranting-ranting yang kering-kering itu dibersihkan dari sekitar buahnya itu. Amen. Itu pengantar saya, Pak. Oke, Pak Andre, silakan di breakout room. Oke. Let's go. Ini Bu Erli kok nggak masuk? Oma Florence harusnya masuk. Oma Florence masuk ke room 1. Bu Erli masuk room 1.
Bu Erli nggak monitor berarti. Oma Florence, 2 orang harus masuk itu. Nggak monitor kah? Oma Florence, oke. Pak Karel sendirian. Kali ke main room. Oke. Ya, oke. Saya sengaja percepat karena kok mereka pada keluar semua. Begitu sharing firman Tuhan pada live semua. Iya. Bu Teti live, Pak Gibson, siapa lagi tadi? Ada beberapa live, mungkin ada kepentingan atau apa. Ya, saya lihat Bu Yuliana tadi gabung di room 1 penuh. Nah, saya masukkan Bu Liana tadi ke Pak Karel, jadi bisa menemani. Saya juga tunggu di main room, siapa tahu mereka kembali gitu loh. Enggak ada yang kembali mereka. Gibson sama siapa? Gibson, Teti, Bu Teti, sama siapa lagi ya? Oma Florence. Oma Florence ada. Oma Florence ada di mungkin Pak Bambang. Iya, masih ada acaranya mereka. Ada aktivitas. Ada problem. Ya, selamat siang semuanya. Gimana tadi di breakout room 1, 2 cukup waktunya kan? Cuma 3 orang kan? Iya. Cukup kan? Saya masih kurang, Pak. Kurang, Pak. Kami dia berdua seru loh, Pak. Oh, oke. Saya pikir cuma 3 orang. Nah, ini coba Pak Karel cuma handle 1 orang. Nah, Pak Bambang kan cuma handle 2 orang. Saya pikir cukup lah ini. Iya, mungkin ada hal yang bagus ya dibicarakan. Oke, nggak apa-apa. Kalau yang masih kurang boleh yang sisanya boleh di sharing di sini, boleh. Silakan. Yang masih ada yang sesuatu unek-unek, monggo. Silakan Pak Karel. Ya, mungkin Pak Bambang. Ya, atau saya duluan Pak? Iya Pak. Jadi saya sampaikan sama kebetulan Bu Oma Florence kan monitor. Jadi saya berdua dengan Bu Erli, Bu tadi. Ya, jadi saya menyampaikan tentang mana tadi Alkitabku tadi. Kembalikan. Di Yohanes 15 ayat 7, Pak. Jadi itu Yohanes 15 ayat 7 itulah kebenaran yang saya dapatkan. Jadi hasil akhir dari penjelasan di ayat 1 sampai 6 itu ada di ayat 7, Pak, endingnya. Itu menurut saya. Jadi memang bagaimana kita bisa menjalankan amanat agung, tadi juga Ibu sahabat Bu Erli tadi menyampaikan kesaksian tentang bagaimana Bu Erli, Bu Erli kan dia ada di roomnya Pak Bambang. Iya, itu tadi dia berbicara tentang itu. Jadi memang untuk kita bisa ini kan ini suatu jaminan. Kalau saya tadi sampai masih ada. Ya, ayat yang ke-7 itu merupakan satu jaminan atau janji Allah
kepada kita. Iya. Ya, janganlah ada gelisah, ada ketakutan bahwa karena Tuhan pun juga mengatakan apa yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita pikirkan, bahkan apa yang tidak pernah kita akan lakukan, itu Tuhan sediakan. Ya, betul. Oleh karena itu jangan sampai kita ada keraguan-raguan, karena janji Allah sudah, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya, baik di dalam doa kita, dalam pergumulan kita, ataupun dalam tindakan kita melakukan amanat agung pun, meskipun itu di luar dari nalar kita. Oh, saya masih perlu kok, saya masih butuh. Kenapa Tuhan saya harus lakukan seperti ini berdasarkan perintah Roh Kudus? Nah, itu yang kadang-kadang yang saya alami itu seperti itu, Pak. Ya, ketika tidak mungkin itu. Nah, ini janji Allah. Oleh karena itu, kita kembali kepada bahwa hidup kita tidak bisa lepas dari Tuhan. Makanya katakan, jikalau engkau tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, itu artinya kita di ayat yang ini, Pak. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, di ayat yang keempat itu sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ini jadi kebenaran yang saya dapatkan itu, Pak, yang tadi saya sampaikan. Tambahan dari saya itu, Pak. Oke. Jadi terima kasih Pak Bambang. Jadi poinnya adalah kita harus tetap terkoneksi ya. Stay connected. Stay connected. Nah, stay connected itu apa, kalau saya ingat dulu apa zamannya baru-barunya apa tuh? Telkomsel apa ya? Stay connected itu apa? Oh, Nokia, stay connected. Itu apa? Reklamanya Nokia itu loh. Stay connected apa aja dulu. Ya. Oke. Bu Erli sudah tuntas menyampaikan sharingnya. Sudah Pak, puji Tuhan. Oke, puji Tuhan, mantap. Oma Florence, ada yang mau ditanya? Halo, cukup Oma Florence. Ya cukup. Cukup ya. Oke, terima kasih. Ya, oke Pak Karel, lanjut. Oke. Ya. Makasih. Oke. Ini sebenarnya pembacaan ini kita sudah sering ulang-ulang dilihat. Iya, betul. Tapi ada hal yang menarik di sini, lihat. Ya. Tadi Pak Bambang lihat ayat yang ke-7 ya. Iya. Banyak kali kita tuh tidak membaca dari atasnya. Langsung di-cut di tengah-tengah mana yang kita suka. Ya, seolah-olah kita tuh mau mencari pembenaran. Ya. Kita lihat sini. Ayat yang ke-7 ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Banyak kali dipotong mulai dari mintalah. Nah, itu aja. Ya, ya itu. Itu aja, betul. Orang bilang mintalah. Ya. Apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Hebat. Siapa tidak mau? Ya, senang. Semua tidak mau kok ya. Iya. Very good. Itu ya. Nah, coba kita kembali. Tadi saya mau sampaikan di breakout room ayat yang kedua itu sama Bu Hana ya. Mana Utakalung. Ya. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Good. Jadi bukan saja yang tidak berbuah yang dipotong dan dikumpulkan, dibakar, ya. Yang berbuah itu dibersihkannya. Apa dibersihkannya? Ya. Supaya kita tidak baper ya. Amin. Orang penginjilan sih oke aja penginjilan. Ya, tahu. Tapi lihat, penginjilannya Anda penginjilan itu untuk mau apa sebenarnya? Diutus oleh gereja, oleh komunitas ke sana kemari. Tujuannya itu apa? Apa untuk menjangkau orang, kemudian saya bawa ke gereja. Ditanya, siapa yang bawa kamu?
Oh, Pak Karel, Pak Karel bangga, hebat Pak Karel. Namanya toh, ya kan gitu. Iya. Oke, very good. Itu bukan begitu ya. Setiap ranting yang berbuah itu dibersihkannya. Jadi yang mau berbuah itu mungkin ada daun di situ yang sudah kering, yang sudah ini dibersihkan, mungkin ada batangnya ya. Jadi dibersihkan. Nah, kita ini yang sudah, ya saya katakan sudah mengikuti amanat agung ya. Mengikuti amanat agung, kita juga siap dibersihkannya. Supaya apa? Supaya kita lebih banyak berbuah. Nah, gitu. Nah, banyak kali kita yang sudah berbuah itu, ada orang yang datang seperti contoh tadi Ibu Neti ya. Nita. Tadi Ibu Nita ya. Nah, Ibu Nita bilang ya, dia bawa orang, suaminya punya istri 4, bawa ke gereja. Ya. Orang lain mencibir, orang berdosa aku dibawa ke gereja. Ya pasti kan. Pasti. Itu orang itu berbuah apa enggak? Dia berbuah. Amen. Tapi perlu dibersihkan supaya dia berbuah banyak. Berbuah banyak. Kita ditegur lagi supaya kita itu koreksi diri kita sendiri. Amin. Jangan kita salahkan orang lain. Ya. Supaya kita juga siap dibersihkan. Ya. Saya percaya bahwa kita semua ini ya. Kita semua ini sudah mengenal amanat agung, sudah menjalankan firman Tuhan ya. Karena amanat agung itu kan luas. Tidak saja pergi ke Gorontalo, kan tidak seperti itu aja. Tapi luas jangkauannya. Nah, kita yang sudah menjadi amanat agung ini, kita juga perlu dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah, dan mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itu kuncinya, Pak. Terima kasih, Pak Andre. Ya, terima kasih. Nah, kebanyakan orang nggak mau dibersihkan, Pak. Nggak mau dibersihkan tuh sakit. Iya, nah dibersihkan ini penting, ya. Yang Tuhan yang membersihkan loh, supaya apa? Kita berbuah banyak. Orang nggak mau dibersihkan, cukup ini, cukup aja lah ini. Nah, ya, ini firman Tuhan di Yohanes 15 ini mengingatkan kita semua untuk kita terus mau dibersihkan. Ya, supaya kita berbuah banyak. Berbuah banyak tuh ngapain? Itu kita persembahkan untuk dupa yang harum. Ya, kita bisa begitu kan karena kita punya Roh Kudus. Kalau kita mengandalkan sendiri bisa nggak? Ngomong kosong, nggak bisa. Nggak bisa, kita pasti takut. Nggak ada keberanian. Sama waktu rasul-rasulnya ya. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga. Kemana dia? Mengunci diri. Sampai Roh Kudus dicurahkan. Baru dia berbicara dengan bahasa yang baru. Semangatnya on fire. Meledak-ledak. Keluar dari zona nyamannya dia. Memberitakan Injil. Banyak orang bertobat. Karena apa? Roh Kudus. Dia sendiri takut. Sama. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri. Nggak berani. Nggak berani. Malu. Bagiannya Pak Karel itu. Bagiannya Pak Bambang. Saya sini aja lah. Saya support doa aja. Saya doa aja Pak Karel. Oke, terima kasih. Ada yang mau sharing lagi? Ya Pak, saya tambahkan Pak. Kalau kita bicara tentang dibersihkan Pak ya. Jadi asal katanya itu, pokok katanya adalah bersih Pak ya. Dapat awalan di dan awalan kan. Jadi kalau kita melihat kata aslinya itu bersih, maka kita kalau bicara bersih berarti ada proses. Ya. Proses untuk kita hidup seperti putranya yang tunggal. Artinya hidup kita harus menjadi sempurna, Pak. Itu proses untuk kita menjadi buah. Jadi dibersihkan artinya ada suatu tindakan Allah untuk melakukan sesuatu kepada kita agar supaya kita menjadi serupa dengan gambarnya.
Itu, Kameranya Pak. dibuka, Pak. Saya mau Iya. sorot. Iya, itu Pak. Kira-kira menurut saya itu. Nah, kadangkala kita ini yang ya banyak hal yang mempengaruhi sehingga ketika proses untuk dibersihkan ini bermacam-macam, Pak. Bisa melalui masalah yang menimpa kepada kita. Ada ujian-ujian yang Tuhan berikan kepada kita lewat orang tua, lewat suami, lewat anak, lewat kehidupan ekonomi dan sebagainya. Itu ujian. Itu yang kehidupan kita. Ada juga ujian yang secara langsung yang Tuhan perjumpaan dengan Allah. Ada, Pak. Ya, itu melalui kuasa Roh Kudus ya. Melalui kuasa Roh Kudus. Jadi dibersihkan di sini adalah artinya bahwa kita Tuhan menginginkan, Tuhan mengendaki kita itu menjadi kudus, tidak bercacat jelas, menjadi sempurna seperti Tuhan. Memang tidak gampang untuk kita menjadi buah. Nah, standarnya bagaimana kita untuk bisa menjadi sempurna, menjadi buah? Ya, Tuhan itu yang memiliki hak prerogatifnya. Kita lakukan seperti apa yang sudah kita ketahui melalui firman-Nya, melalui kebenaran firman-Nya, Pak. Nah, kadangkala kita tidak menurut, memberontak. Memberontak, karena ya, nggak cocok. Iya. Oh, nggak saya enak. udah ini. Nggak enak. Ya, nggak enak. Ya itu, Pak. Itu yang membuat kita tidak rela untuk dan tidak senang dan rela untuk Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Kasih itu bukan diberkati terus, Pak. Juga dididik, disesah katanya. Ya itu, Pak. Itu Tuhan itu bermacam cara untuk menjadikan anaknya berkenan. Nah, persoalannya berkenan, Pak. Meskipun dia sebagai hamba Tuhan, wah luar biasa seperti dalam kata itu loh, anunya Pak, siapa itu? Pak Andre yang di Matius 7. Meskipun aku telah nggak kena Matius 7:21. Iya, itu menurut ukuran kita. Oleh karena itu mari kita yang sudah dibeli Tuhan, mari ikutilah ukuran kehendak Allah itu. Nah, tidak gampang, Pak. Nah, itu perlu ada, itu tadi, kita terus menempel. Ranting ini harus menempel agar supaya kita dapat dibersihkan. Kalau kita tidak menempel, ngomong kosong, Pak, nggak bisa, Pak. Tuhan akan bersihkan gimana, kamu tidak menempel. Aku tidak tahu kamu, nyalah kamu. Iya. Ya kan, Pak? Iya. Amin. Jadi kita harus, untuk kita dibersihkan dan menghasilkan buah, baik itu buah kepada sesama dan buah di dalam kehidupan kita, itu harus menempel. Itu maksudnya begitu. Nah, kita bersama dengan Tuhan, ya, tinggal bersama dengan Tuhan, pasti Tuhan akan menyertainya. Itu, Pak, arti sesungguhnya yang dibersihkan dari kata bersih itu. Itu luar biasa, Pak. Mau bersih enggak? Kalau masih matanya jelalatan, kalau ada bening-bening masih menginginkan sesuatu dari orang lain, dan itu tidak mau gimana ya. Itu kira-kira makna daripada yang dibersihkan dengan kata bersih. Dibersihkan itu artinya Tuhan akan melakukan. Jangan Tuhan yang melakukan. Iya, harus taat, setia, dan tunduk kepadanya agar supaya Tuhan melakukan itu. Katanya kan dibersihkan. Kalau bersih itu kata aslinya itu, kalau dibersihkan ada suatu atau kata kerja lah itu. Harus. Ya, kira-kira begitu. Ya. Oke, lanjut Pak Karel. Atau ada yang mau sharing kah? Iya, itu Pak Karel. Oke. Bu Ana, Bu Erli. Kalau menurut saya, mau tambahin aja. Kalau menurut saya sepaham dengan yang dibersihkan. Kadang kita ingat kita zaman dulu ada orang tua kita mencuci, disikat, dipukul, seperti itulah menurut saya. Menurut saya. Jadi kalau boleh saya berkata, kita dimurnikan, Pak, dilebur, Pak, seperti emas. Emas itu akan dilebur demikian panasnya. Jadi Tuhan berkata kan, anak yang dia sayang adalah yang dia hajar habis-habisan. Jadi kita nggak boleh lupa. Kadang kita hanya datang pada Tuhan di saat ada berkat. Kita mengucap haleluya, terima kasih Tuhan. Kita lupa ketika kita ada masalah, kita kadang
bersungut-sungut, Tuhan kenapa begini? Padahal Tuhan bilang, kenapa saya ya? komplain, kenapa saya? Bukan Bu Erli aja. Cuma dengan cara itu Pak kita bersyukur. Saya pun kadang mengalami banyak pergumulan, tapi dengan cara itu saya tahu Tuhan dekat sama saya. Amin. Saya tahu cara kita bersyukur seperti itu. Amin. Makanya saya bilang kita dilebur, bukan lagi dibersihkan ini Pak, dilebur kita. Sehingga Tuhan dapatin hati yang 24 karat gitu. Amin. Ya. Oke, very good. Oke. Lanjut Pak Karel. Saya teringat tadi Ibu Erli ya. Kita adalah Erli. Ya, halo? Iya Pak. Ya. Saya tadi teringat apa yang dikatakan Ibu Erli ya. Zamannya dulu, ya sekarang ada mesin cuci ya. Iya. Zaman dulu itu kita digosok-gosok, dibanting-banting, Pak. Ya kan? Betul. Supaya kita tuh bersih. Gitu. Saya ingat dulu waktu masih kecil tuh kami. Saya ngalami Pak. Saya ngalami itu. Ya. Saya ngalami itu bawa pakaian cuci di sungai, digosok-gosok di batu, dibanting-banting. Batu itu. Iya, cari batu yang gede. Iya. Cari batu yang gede. Iya. Itu dah dibersihkannya. Nah, ini kadang-kadang kita berpikir kalau kita sudah masuk gereja, sudah pelayanan, oh ya, ini kita seperti kita sudah berbuah, ya aman-aman saja. Tapi firman Tuhan katakan bahwa itu harus dibersihkan supaya. Oke, kita masuk dalam sesi berikut untuk United Prayer untuk doa bersama. Mungkin ada yang mau didoakan khusus ya. Kalau untuk pelayanan, untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk apa semua itu umum. Mungkin ada yang didoakan khusus. Ini Pak Andre mau hijrah ke Batam nih. Ya, ada pilihan Pak Karel. Ada pilihan. Saya suruh pergi ke offshore lagi ke Saudi, saya nggak mau lah, jauh lah. Itu susah nanti sinyalnya nggak bisa, untuk Zoom nggak bisa. Dia hanya bisa WA nanti. Wah, saya milih di Batam aja lah, di darat aja. Di Batam di darat. Bukan di offshore, di laut. Di darat saja ya, doakan lah. Saya nggak tahu kapan, dibilang siap-siap aja. Nanti dia akan berikan tiket untuk terbang sana. Saya nggak tahu kapan, bulan ini kah, saya nggak tahu. Jadi ya kita kalau di Batam kan masih ada sinyal, bisa Zoom lah. Saya di kantor, saya nggak di field, nggak di lapangan. Oke, Pak. Ya. Oke. Nanti kalau Pak Anda jadi ke Batam, ajak saya ya. Oh, siap. Siap. Oke. Asal cocok harga lah. Asal cocok harga, angkat barang. Cocok harga, angkat barang. Oke. Gini, saya minta dukungan doa ya. Kesehatan saya, Pak. Saya itu sudah beberapa hari ini, Pak. Itu kalau bangun pagi itu ada bermasalah di tulang belakang saya, Pak. Bangunnya itu susah. Kalau saya duduk begini enak, Pak. Ya. Tapi kalau sudah bangun tuh nyeri, Pak. Kalau bangunnya mungkin miring dulu, Pak, baru bangun. Ya. Ya, kalau bangun enggak bisa bungkuk, Pak. Harus lurus dulu, Pak. Ya, maksudnya habis lurus terus miring baru pelan-pelan gitu, enggak? Ya. Nah, oke. Ya, benar. Enggak bisa langsung jalan, Pak. Iya. Saya pagi itu usaha olahraga ringan lah supaya mengurangi. Oke. Ya, saya beli obat juga untuk kesembuhan. Ya, saya mohon Tuhan pulihkan. Ini saya terpaksa duduk ini sandar, Pak. Nanti saya bangun susah nanti. Oke. Tidak apa. Ya, tapi Tuhan akan pulihkan kok. Amin. Saya percaya bahwa kita punya Tuhan Allah Yehova Rafa. Dia pasti menyembuhkan. Amin. Ini perlu dibersihkan ini, Pak. Ya, perlu dibersihkan ini. Oke. Ada lagi yang mau doa? Nah, untuk Pak Karel. Ya. Pengalaman yang Bapak alami itu hampir sama dengan saya. Saya juga punya kalau dari bangun, kemudian dari duduk, itu tidak bisa langsung, Pak. Karena pinggang ini kadang-kadang sakit, terus kaki sakit. Terus selama ini ya sudah bertahun-tahun ini, hanya dengan iman dan doa saya menggunakan itu, Pak.
apa counterpain? Counterpain, Pak. Oh. Halo. Iya, Belajar iya. counterpain, Pak. Jadi sebelum Counterpain. tidur, ya sebelum Iya. tidur saya gosok itu. Di mana yang merasa sakit itu, yang tadi saya rasakan sepanjang hari, di mana Iya. nanti waktu tidur saya gosok dan doa dalam nama Yesus itu. Ya, Oh. itu bisa, Pak. Jadi besok itu agak lumayan lancar, Pak. Enggak begitu Lumayan ya. sakit. Oh Ya, ya. counterpain, Ya. Pak, counterpain. Counterpain ya. Itu. Ya. Ya. Malumlah Pak. Ya. Kita ini sudah senior, sudah bonus lagi ya ini. Masa bonusnya ini yang harus diperhatikan. Ya, terus kedua, Pak, ada ini herbal, Pak. Minum serai, Pak. Serai. Jadi serai direbus ya. Ya, direbus. Kan istri Campur dari apa, Pak? Tatapi. Serai, Pak. Serai. Ya, sama apa, Pak? Campur daun-daun? Serai aja. Setengah gelas. 4 buah serai. 4 buah serai itu untuk 1 gelas. Bisa banyak. Bisa. Oh, bisa. Bisa banyak. 4 serai, Pak. 4 serai. 4 apa? Batang gitu loh. Iya, apa batang? Ya, ya. 4 siung nanti 4 siung. Ya, 4 siung lah gitu. Oke. Kemudian ya. serai aja, Pak. Serai aja. Ya, Cuci serai aja bersih, ya. Cuci bersih. Terus ya itu konsumsi yang saya nggak tahu. Pokoknya istri sediakan ya saya minum gitu aja. Oh, herbal ya. Oke, Pak. Untuk persendian. Oke. Ya, terima kasih Pak Bambang. Terima kasih. Ya. Oke, kita akan masuk dalam doa. Ibu Erli mungkin ada doa khusus? Doakan ini Pak, pelayanan saya setiap Jumat berkat, kasih makan anak-anak terlantar. Oh ya. Besok ya. Iya, di setiap Jumat. Itu dikumpulkan apa di jalan, Pak? Mbak? Saya stay di tempat pembuangan sampah, Pak. Jadi setelah mereka memungut barang bekas, jadi ketika jam istirahat saya kasih makan satu-satu sambil saya bercerita tentang kebesaran Tuhan. Di lokasi ya? Oh ya. Kalau mungkin lebih ini jangan di tempat sampah, Bu, itu kan kotor di situ ya. Mungkin agak jauh lah. Iya Pak, justru mereka tuh ada pondok-pondoknya. Justru di sana kenapa saya kasih mereka makan? Karena saya pernah melihat Pak, mereka makan apa yang mereka temukan dari dalam tumpukan sampah itu. Iya, iya. Oh ya. Oh, ada pondoknya ya? Ada pondoknya. Oh ya, sama. Kalau di sini di pinggir-pinggirnya Surabaya itu, pinggirnya rel kereta api itu ada pondok-pondok itu. Itu yang saya selalu kita untuk menggugah kita semua dengan hanya 10-20 ribu kita bisa menghentikan kebiasaan mereka makan yang sudah belatungan, Pak. Kadang mereka temukan di dalam sampah itu. Jadi ya itu aja. Ya, mohon doanya. Ya. Oh, oke. Ya. Oke. Ada lagi? Bu Ana udah kalung hilang ya? Iya, Bu Ana hilang ya. Rapture Pak, rapture dia. Rapture Pak, rapture. Ya. Iya. Oke. Ya. Oke, ya. Saya kira itu aja, kita doakan untuk bersama. Oma Florence, ada yang perlu didoakan? Oma Florence dari Cinere. Iya. Ada yang perlu didoakan, Oma? Ada. Tidak ada ya? Oke. Ada. Ya. Oke. Ya. Saya akan doakan kita semua. Pak Andre bisa tolong doakan saya, Pak ya? Oh iya, oke. Ya, Pak Andre tolong doakan saya. Nanti saya doakan Bu Erli, ya. Dan Pak Bambang yang akan doa secara umum dan sekalian tutup dalam doa. Ya, oke? Ya. Oke, alright. Bapak, kami bersyukur pada Kamis siang ini kami boleh mendengarkan kesaksian bagaimana Tuhan bekerja lewat Ibu Nita, dan kami boleh sharing firman Tuhan. Mengenai pokok anggur, kita harus stay connected, kita harus tetap terkoneksi, kita harus mau dibersihkan supaya kita berbuah banyak. Syukur Tuhan, Engkau berikan firman-Mu kepada setiap kita, sehingga kita mengerti
Dan kita mau terus dibersihkan untuk terus berbuah banyak. Supaya kami dapat mempersembahkan sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Bapa di surga, hari ini, siang hari ini, izinkanlah saya berdoa buat Pak Karel yang ada kelemahan tubuhnya di pinggangnya Tuhan, terutama pada waktu bangun pagi Tuhan. Saat ini saya bersyukur saya mendapat otoritas dan kuasa dari Tuhan Yesus. Karena Engkau sendiri yang telah berjanji bahwa Engkau sudah memakukan segala penyakit, sudah dipakukan di kayu salib. Bahkan Engkau sudah berkata, sudah selesai. Dan Engkau memberikan kuasa kepada saya, otoritas untuk mengusir sakit penyakit di dalam tubuh Pak Karel, mendapat kelemahan di bagian pinggangnya atau apapun juga Tuhan, dengan otoritas dari Tuhan Yesus. Kuasa itu emas dan perak aku tidak punya, tapi aku punya kuasa otoritas dari Tuhan Yesus. Saya hari ini saya hancurkan, saya patahkan, saya ikat kuasa-kuasa sakit penyakit yang mengganggu Pak Karel dalam pelayanannya. Bapa di surga, biarlah penyakit itu sudah hilang, sudah keluar, karena Engkau sudah mengikat, sudah menghancurkan dengan darah-Mu. Engkau tutup bungkus luka-lukanya, kelemahan di pinggangnya Tuhan. Engkau sudah bungkus dengan kuasa darah-Mu. Darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib sudah masuk di dalam relung tubuh Pak Karel, sehingga dapat mengusir segala kuasa-kuasa sakit penyakit tidak layak. Engkau tidak layak ada di pinggangnya Pak Karel, tidak layak. Karena Pak Karel ada sudah menjadi anak-Mu, anak perjanjian. Saya percaya apapun juga, saya hari ini saya hardik, saya usir keluar. Penyakit itu tidak berlaku lagi, tidak punya kuasa lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus ditebus dalam nama Yesus. Amin. Saya ikat semua sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Apapun sembuh juga dalam nama Yesus. Tidak ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan yang hamba-Mu alami Tuhan. Amin. Soal yang pasti bahwa darah Yesus sudah memulihkan semuanya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak untuk dukungan doa dari saudara-saudara seiman Tuhan. Karena percaya bahwa dua tiga orang berdoa untuk seorang sampai sembuh Tuhan. Karena kuasa-Mu itu yang mengalir dalam kehidupanku Tuhan. Terima kasih Bapak surga. Siang ini kami berdoa Tuhan khususnya untuk Ibu Erli Tuhan dalam pelayanannya di Bengkulu Tuhan. Pelayanannya yang mungkin dilihat orang dengan sebelah mata Tuhan. Tuhan melihat ketulusan hatinya. Bagaimana Ibu Erli untuk membantu mereka-mereka yang kekurangan. Tidak saja untuk hal-hal yang rohani, tapi juga hal-hal yang jasmani Tuhan. Dan setiap Jumat Tuhan, ada berkat yang dibagikan, berkat jasmani dibagikan oleh mereka-mereka yang berada di tempat pemungutan sampah Tuhan. Berkati Ibu Erli. Berkati semua orang, para donatur Tuhan yang mendukung pelayanan dari Ibu Erli Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Supaya pelayanan ini Tuhan tidak saja untuk mereka-mereka yang ada di tempat sampah, tapi bagi semua orang yang berkekurangan yang mungkin belum makan siang Tuhan. Kau lihat hatinya Bu Erli Tuhan dalam dia melayani orang-orang itu. Kami tahu waktu itu bahwa ada dorongan Roh Kudus yang lebih kuat Tuhan. Secara manusia itu, kami manusia itu tidak enak, tidak suka pergi ke tempat-tempat yang seperti itu Tuhan. Tempat yang sampah, tempat kotor. Tapi disitulah Ibu Erli mau melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Anda akan melihat Tuhan, ketulusan hati dari Bu Erli. Dan para donatur mereka menyumbang dana untuk makan siang gratis. Tuhan berkati mereka semua. Amin.
Biarlah Bapak bukan saja hal-hal yang jasmani disampaikan oleh Bu Erli. Tapi bagaimana membawa mereka, menghimpun mereka dalam satu komunitas. Dan komunitas ini menghasilkan jiwa-jiwa yang baru untuk percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Pak Sugeng. Terima kasih Roh Kudus. Saya percaya Tuhan akan mendengar doa kami. Dan Tuhan akan menjawab doa kami Tuhan. Sudah rencana. Kami berdoa juga Tuhan siang hari ini untuk pemerintah kami Tuhan. Dalam suhu politik yang makin memanas menjelang pemilu 2 minggu lagi ke depan nih Tuhan. Beri ketentraman bagi kami Tuhan, anak-anak. Beri hikmat kebijaksanaan Tuhan. Ada gejolak-gejolak politik Tuhan. Ada pemimpin-pemimpin kami Tuhan yang mungkin bertindak sesuai tidak aturan Tuhan. Saya berdoa bagi mereka pemangku jabatan di pemerintahan. Baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah-daerah Tuhan. Berdoa untuk aparat keamanan, untuk kepolisian, untuk ABRI, agar sungguh-sungguh mereka itu bersifat netral. Amin. Supaya pemilu ini berjalan dengan aman, jujur, dan damai Tuhan, adil. Karena siapapun yang terpilih menjadi presiden dan wakil-wakil kami di DPR itu semua adalah pilihan Tuhan. Tuhan yang sudah menetapkan pemerintah untuk kami. Wakil-wakil rakyat-Mu Tuhan, tuntun mereka semua Tuhan yang akan menjadi presiden supaya sungguh-sungguh membawa negara Indonesia kami cintai ini Tuhan. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu yang sudah berikan bagi kami Tuhan. Dan biar juga anak-anak-Mu Tuhan, umat-Mu Tuhan itu boleh beribadah dengan tenang tanpa ada gangguan. Terima kasih Pak Surga. Terima kasih Roh Kudus. Ini doa harapan kami. Ucapan syukur kami Tuhan. Dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Terima kasih doanya. Haleluya. Baik, kita sama-sama kita akan mengakhiri pertemuan Zoom kita siang hari ini. Segala puji syukur, hormat dan segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa, Allah Bapa Elohim Yahweh, yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami sangat dan terlalu yakin, sangat yakin bahwa kami bersyukur memiliki Allah yang hebat, Allah kami yang dahsyat, yang luar biasa. Engkau telah nyatakan dalam setiap kehidupan kami perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, yang tidak pernah kami pikirkan dan kami dengar, bahkan kami lakukan. Itulah yang Engkau sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Mu yang tidak pernah berkesudahan, terus mengalir dalam kehidupan kami dan tidak pernah berhenti. Kami bersyukur Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami pada pertemuan siang hari ini juga kami bersyukur dan terima kasih kalau berkat-Mu telah tercurah bagi kami yang terlibat di dalam Zoom ini. Tidak terbatas di dalam keadaan apapun, segala apapun yang kami lakukan. Engkau tetap memberkati kami. Yes. Dan Kau mengampuni kami Tuhan. Yes. Kau menjaga dan melindungi tanpa batas. Terima kasih Bapa. Demikian juga Bapa, kami yakin dan percaya berkat-Mu telah turun atas doa-doa kami pada siang hari ini kepada saudara-saudara kami yang telah didoakan. Telah mengalami suatu mujizat daripada Allah. Oleh karena itu semua, oleh karena kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Tuhan, bilur-Mu yang menjadi keyakinan kami. Bahwa hanya kuasa-Mu saja Tuhan yang dapat menjadi andalan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, yang sakit sudah Engkau sembuhkan. Yang dalam pergumulan Engkau berikan jalan keluar dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih yang di dalam penyembuhan kiranya Engkau sempurnakan Tuhan, sembuh yang sempurna.
yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus. Bapa, tibalah saatnya hamba-Mu akan mengakhiri ini, maka kami semua akan Tuhan berserah kepadamu. Dan kiranya kalau kami nanti kembali, dimanapun kami berada, melakukan segala aktivitas kami, kiranya juga Engkau memberkati kami Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Yesus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama menerima dan membawa berkat daripada Allah Bapa yang dari surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, penyertaan, pemeliharaan, pertolongan, persekutuan daripada Allah Roh Kudus terus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang telah diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita katakan amin. 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 Oke. Thank you. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang. Ya. Ya, terima kasih Pak Karel, Bu Erli, ya, Bu Erli, ya, Bu Ana, Oma Florence. Oma Florence, terima kasih, Tuhan berkatin semua. Saya izin live ya. Saya mau. Oh ya, terima kasih. Ya. Oke, thank you, terima kasih. Tuhan berkati. Oke. Stop ya.